Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, kita lanjut lagi pelajaran kita hari ini. Kita akan menjawab beberapa soal yang terkait dengan perkalian bilangan bulat. Ingat aturan perkalian pada bilangan bulat, yaitu bilangan bulat positif saya perkalikan dengan bilangan bulat positif menghasilkan bilangan bulat positif. Kalau bilangan bulat negatif dikali dengan bilangan bulat positif, hasilnya negatif. Kalau saya balik juga, bilangan bulat positif dikali bilangan bulat negatif, hasilnya bilangan bulat negatif. Tapi kalau sama, bilangan bulat negatif dikali bilangan bulat negatif, hasilnya bilangan bulat positif. Artinya, asal berbeda tanda, hasilnya negatif. Kalau sama tandanya, entah itu sama-sama positif atau sama-sama negatif, maka hasilnya adalah bilangan bulat positif. Oke, ini aturan pada perkalian bilangan bulat. Sekarang kita coba terapkan peraturan ini pada contoh ini. Negatif 7 dikali 8. Jangan dulu perhatikan tandanya, apakah positif atau negatif. Anggap saja semua positif. 7 kali 8 berapa? 56. Itu dulu yang harus ditulis, 56. Sekarang baru perhatikan tandanya. Ini negatif, kemudian ini 8 tandanya positif. Negatif kali positif hasilnya negatif, sehingga hasilnya negatif 56. Oke, dipahami ya? Sama dengan ini, 15 dikali 9. Berapa itu 15 dikali 9? 135. Jangan dulu perhatikan positif negatifnya. Nah, setelah itu baru perhatikan positif negatifnya. Apakah hasilnya di sini negatif atau positif? Nah, perhatikan tanda-tanda bilangan yang diperkalikan. Tandanya ini negatif, tanda 15 ini adalah negatif, tanda 9 ini adalah negatif. Bilangan negatif dikali bilangan negatif adalah bilangan positif. Kalau bilangan positif, tidak usah lagi tulis sini positif ya, tidak perlu. Kalau orang mengatakan 135, berarti artinya itu sudah bilangan positif 135. Jadi hasilnya adalah 135. Oke. Nah, sekarang ini. Jangan dulu perhatikan bilangan positif negatifnya. 5 dikali 12 itu berapa? 60. 60 dikali 9, 540. Nah, hasilnya positif atau negatif? Perhatikan lagi. Ini bilangan 5 positif. Dikalikan bilangan 12 itu negatif. Positif kali negatif, hasilnya negatif. Kita simpan dulu negatif. Nah, ini tadi hasilnya negatif. Kemudian setelah itu diperkalikan bilangan positif, yaitu 9. Negatif kali positif, yaitu negatif. Nah, maka di sini hasil akhirnya adalah negatif. Dipahami ya? Oke. Sekarang kita lanjut. Ini 10 dikali 45 dikali 6. Jangan dulu perhatikan tandanya. 10 kali 45 itu adalah 450. 450 kemudian dikalikan dengan 6. Berapa itu? 270. Nah, sekarang perhatikan tandanya. Ini negatif dikali positif, negatif hasilnya. Kemudian ini negatif dikali negatif, positif. Sehingga hasil akhirnya adalah positif. Oke. Sama dengan ini. 125 dikali 20 itu, tidak usah dulu perhatikan negatif atau positifnya. 125 dikali 20 itu 250. 250 dikali 14 adalah 35.000. Sekarang hasilnya positif atau negatif? Perhatikan ini. Ini bilangan positif dikali bilangan negatif. Hasilnya apa? Hasilnya adalah bilangan negatif. Oke. Hasilnya bilangan negatif ya. Hapus ini. Oke, yang ini hasilnya bilangan negatif. Kemudian bilangan negatif ini saya perkalikan lagi bilangan negatif, hasilnya bilangan positif. Tapi di sini positif ya. Sehingga tidak perlu lagi tuliskan positifnya. Cukup 35.000. Oke. Bisa ya? Saya rasa ini tidak ada yang sulit. Lengkapilah perkalian berikut. Nah, negatif 3 kali berapa sehingga menghasilkan negatif 9. Nah, jangan dulu perhatikan positif negatifnya. 3 dikali berapa sama dengan 9, itu dulu. 3 dikali berapa sama dengan 9. 3 kali 3. Tapi ini
Negatif. Apakah di sini harus pasang negatif atau positif? Nah, sekarang perhatikan. Ini negatif 3 kali negatif kali positif. Ya, bilangan negatif kali positif hasilnya bilangan negatif. Berarti ini sudah pas. Kalau saya pasang di sini negatifnya, kalau saya pasang di sini negatif 3, maka hasilnya adalah 9. Tidak cocok ya. Sehingga di sini yang cocok adalah memang adalah 3, positif 3. Nah, sekarang ini. 5 dikali berapa sama dengan 100? Jangan dulu perhatikan positif negatifnya. 5 dikali berapa sama dengan 100? 5 kali 20. Nah, tapi sekarang ini tandanya negatif. Nah, ini sudah positif. Berarti di sini tidak mungkin di sini positif. Karena positif kali positif harusnya hasilnya adalah positif. Sehingga di sini harus saya pasang tanda negatif. Nah, tanda negatif ya. Sehingga hasilnya adalah negatif. Nah, berarti saya kurung saja. 5 kali negatif 20. Sama dengan ini. Bilangan berapa sekali dengan negatif 14 hasilnya 140. Ya, bilangan 10. Nah, 10 kali negatif 15 kan? Jangan dulu perhatikan negatifnya. 10 kali 14 kan 140. Sementara ini sudah ada negatif, berarti bilangan positif kali bilangan negatif. Ini negatif. Sementara ini hasilnya harus positif, berarti sini tinggal saya tambah negatif. Nah, karena negatif kali bilangan negatif hasilnya positif. Nah, ini berapa dikali 12 sama dengan 132? Tentunya 11. Apakah negatif? Bukan. Karena kalau bilang negatif di sini, hasilnya harus negatif juga di sini. Nah, sekarang ini. Berapa kali berapa sama dengan 160? Nah, ini banyak jawaban. Untuk bagian E. Saya tuliskan dulu tanpa memperhatikan negatif positifnya. 1 kali 160. Kemudian 2 kali 80. Kemudian 3 ke 4. Berapa itu? 2 kali 80. Apalagi selain 2 kali 80? 4 kali 40. Masih ada lagi? 8 kali 20. Habisnya. Tapi di sini, ini kan hasilnya 160 semua. Maaf, ini hasilnya negatif 160. Nah, berarti di sini harus ada salah satunya yang saya negatifkan. Berarti sini, sini. Nah, harus salah satunya yang saya negatifkan supaya menghasilkan negatif 160. Berarti negatif 1 kali 160, negatif 2 kali 80. Nah, selain ini bisa juga yang lain. Banyak kemungkinannya. Ini salah satunya. Negatif di sini yang saya negatif 1 yang saya negatifkan, maaf. 1 yang saya negatifkan, 2 yang saya negatifkan, dan seterusnya. Bisa juga saya tukar. Satunya positif, 160-nya negatif. Menjadi 1 kali negatif 160. Artinya saya tukar. Negatif 160. 2 kali negatif 80. Negatif 160. 4 kali negatif 40. 4 kali negatif 40 hasilnya negatif 160. Kemudian lagi 8 kali negatif 20. Negatif 160. Oke, berarti banyak kemungkinan jawaban. Ada 8 semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, paham ya? Sekarang kita lihat pada soal nomor 3. Seorang pelayan mutiara menyelam dengan kecepatan 2 meter per detik. Kecepatannya 2 meter per detik. Artinya 1 detik, dia sudah bisa menyelam 2 meter. Kan begitu. Ia menyelam menuju dasar laut. Ternyata dari permukaan laut menuju ke bawah. Penyelam tersebut menyelam selama 3 detik. Berapa kedalaman penyelam mutiara tersebut? Berarti kedalamannya berapa?
Ingat, 1 detik saja dia sudah menempuh 2 meter. Berarti kalau 3 detik berapa? Ya, kalikan saja 3. 2 dikali 3. 2 kali 3. Kan begitu ya? Atau 3 kali 2 sama saja. 3 kali 2 saja. Nah, tapi ingat, ini menyelam ke bawah. Berarti ini kali negatif 2. Karena dia menuju ke bawah. Ada laut, dia menyelam ke bawah. Nah, berarti dia pakai tanda negatif karena ke bawah ya. Karena di sini anggaplah 0, di sini bukan root. Nah, berarti 3 kali negatif 2. Berapa 3 kali negatif 2? Negatif 6. Berarti dia kedalaman negatif 6. Ya, negatif 6 meter. Di situ tempatnya. Nah, sekarang nomor 4. Edo mempunyai uang Singapura. Uang Edo sebanyak 4 lembar 10 dolar ya. Edo ingin menukarkan uang tersebut. Kurs rupiah saat itu 10.000 tiap 1 dolar. Berapa uang Edo sekarang? Nah, berarti uang Edo kan dia mempunyai 4 lembar, tapi 1 lembar 10. Berarti uang Edo itu ada 4 kali 10. Itu kalau dalam dolar. Tapi kalau kita ingin menyatakan dalam rupiah, ya berarti kali lagi 10.000. Kali lagi 10.000. Nah, berapa itu? Kali lagi 10.000. Sehingga menjadi 4 kali 10, 40. 40 kali 10.000. Tambahkan saja nolnya. Misalnya 4 kali 1 kali 1, berarti 4. Nolnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga uangnya adalah 400.000 rupiah. Ini sudah rupiah ya. 400.000 rupiah. Di sini saya pakai tanda rupiah saja. Nah, sama dengan. Nah, begitu ya. 400.000 rupiah. Oke, dipahami ya? Kalau dipahami, sekarang kita bisa lanjut pada soal nomor 5. Soalnya apa itu? Meli membeli 5 kotak donat. Setiap kotak berisi 6 donat yang berbeda rasa. Lihat gambar 1.12 ini. Ini donatnya ya. Berapa banyak donat yang dibeli Meli? Ya, 1 kotak 6 donat. Sementara dia beli 5 kotak. Berarti banyak donat. Perkalikan saja. Banyak donat sama dengan 5 kali 6. 5 kali 6. Berapa itu? 30. Oke. Ada lagi di bawahnya? Masih ada lanjutannya. Harga 1 donat 6.500. Berapa rupiah uang yang harus dibayar Meli? Nah, dia ternyata tadi mempunyai 30 donat. Ya. Sementara 1 donat 6.500. Berarti yang harus dibayar berapa? Yang harus dibayar tadi 30 donatnya kali 1 donatnya 6.500. Nah, ini 3 kali 65 dulu. 3 kali 65 195. Nolnya ada berapa? 1, 2, 3. Simpan di mana ribuannya? Ya, di sini. Ternyata dia harus bayar 195.000 rupiah. Ini yang harus dia bayar. Oke, saya pakai tanda rupiah di sini. Nah, gampang ya. Saya rasa sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan pada pembahasan soal berikutnya.